Jadi cara melihat ruang hidup ini loh yang saya tuh kok menjadi gelisah gitu. Makanya kami juga bikin tema namanya kampanye pertobatan ruang. Jadi pertobatan ruang. Jadi harus gitu. tobat gitu ya. Ya, kita cara melihat habitat kita ini kok. Saya nggak tahu tuh mau mengistilahkannya seperti apa. Jadi pertobatan ruang kan gitu. Jadi karena ruang itu kan sebenarnya kan konsepsi dasar dari kebudayaan. Ya. Gitu. Sangat mendasar sekali nih ruang ini kan gitu sebagai sebuah konsepsi dasar kebudayaan. Dan kebudayaan sendiri kan memang alat survival kan gitu. Betul. Gitu. Jadi kita ini kayaknya sudah tersesat dalam memandang ruang ini. Kita sudah dalam memandang memperlakukan ruang hidup kita ini kayaknya kita sudah tersesat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kawan-kawan, kita ingin terus memperbincangkan mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan masyarakat, dengan lingkungan, dengan sosialnya masyarakat tadi, dengan ekonomi. Yaitu bahwa kita menunjukkan kepada bagaimana cara sosial, ekonomi, ekologi berimbang. Sehingga saya ingin melanjutkan dengan pola yang kita diskusikan sebelumnya tentang banjir, tanah longsor di Das Ciliwung. Maka saya melihat, ya kami juga melihat, semua kawan-kawan melihat bahwasanya ada soal danau, ada soal aliran sungai di samping kapasitas lahan tentunya. Ada masalah-masalah yang berkaitan dengan sumber-sumber airnya. Danau, sungai, lahan basah, dan tentunya barang-barang ini memerlukan pengolahan. Kawan-kawan, hari ini, pagi ini, alhamdulillah, saya bersama seorang yang mengabdikan diri. Dengan cara kemandirian, dengan cara pemikiran sendiri, melihat alam, melihat gejala alam, maka meneruskan diri untuk mengamankan satu sempadan danau. Selamat pagi, Mas Heri. Selamat pagi, Prof. Sugeng Enjang. Mas Heri ini selalu khasnya pakai blangkon, sehingga disebut dengan Heri Blangkon. Ngaten? Yes, ya. Kenapa kok suka pakai blangkon ini, Mas? Ini mewakili lokalitas, Prof. Lokalitas. Iya. Lokalitas. Siap. Jadi ya sebenarnya lokalitas kita juga menyimpan kejenisian lokal. Mas Heri, aslinya dari mana? Saya Magelang, Prof. Magelang. Udah berapa tahun sekarang di Depok toh? Iya, di Depok. Di Danau Pengasinan itu? Iya. Oke. Jadi 88 lulus SMA terus ke Depok. Jakarta. Iya, ke Depok, ke Jakarta. Latar belakangnya SMA. Kemudian SMA, terus kemudian saya belajar vokasi ya, D3 arsitektur landscape. Oke, jadi ada basic keilmuan itu dia. Ya, kan? Ya, tapi karena saya tumbuh di desa sebenarnya ya pengalaman pendesaan itu yang kemudian itu terbawa gitu. Jadi saya dari kecil memang senang open dengan tanaman, dengan sungai gitu. Saya senang nanam-nanam di pinggir sungai. Jadi termasuk tangannya tangan dingin dong? Ya, sebenarnya dulu panas juga, Bro. Tapi saya kemudian tidak percaya dengan tangan dingin dan tangan panas. Itu tangan panas itu karena kita tidak sebenarnya justifikasi aja buat orang yang malas nanam. Waktu awal saya panas. Waktu awal-awal saya juga banyak tanam meninggal juga, Prof. Gitu. Tapi kan dengan karena dengan pengalaman akhirnya tahu jenis tiap jenis ini tuh perlakuannya seperti ini, perlakuannya seperti ini kan gitu. Jadi itu proses pembelajaran aja. Jadi berarti kalau dari Magelang, dari desa di Magelang, berarti ada ilmu dasar dari sana. Ya, kan saya anak petani, Prof. Petani. Apa itu ilmu dasar petani itu apa? Ya, nggak tahu ya, saya itu dari dulu tinggal di desa yang kemudian ada proses transformasi dari pertanian tradisional kemudian
menjadi pertanian rada modern, yang dulu masih ugem dengan yang namanya Pranoto Mongso, tapi terus kemudian ada hiruk pikuk, pertanian modern, intensifikasi, ekstensifikasi, terus pupuk di mana-mana, apa segala macam. Saya mengamatin betul. Dulu itu di belakang rumah saya banyak burung ya, kalau bangun pagi gitu kok tiba-tiba hilang apa segala macam. Waktu kecil itu ada pertanyaan-pertanyaan gitu. Oh ternyata pestisida, gitu. Kenapa kok harus pestisida gitu kan? Oh ternyata belakang ada informasi karena tanaman sekarang diperpendek waktu umur tanamnya, sehingga nabrak yang namanya konsepsi Pranoto Mongso. Nah, padahal Pranoto Mongso ini kan dua hal ya kan gitu, antara kala mongso, waktu dan musim. Jadi ruang dan waktu yang dimaknai menjadi musim. Gitu. Jadi ini tidak dikotomikal lagi nih antara ruang dan waktu itu. Tapi ruang waktu yang menyatu kemudian dimaknai menjadi musim. Musim tanam, musim panen, semua itu ditabrak. Jadi ketika siklus pertumbuhan wereng apa segala macam sedang pik-piknya, tiba-tiba dikasih tumbuhan yang memang sedang enak-enaknya untuk dia santap. Nggak cocok ya berarti. Nggak cocok. Lalu kemudian dikendalikan pakai pestisida, apalagi racun dan lain-lain kemudian yang kemudian membunuh kehidupan lain gitu. Padahal di Jawa itu kan ada ajaran yang namanya jagat gede, jagat alit. Jagat gede, jagat alit. Ya itu kan mikroorganisme dan sebagainya itu kan makro sama mikro. Ya gitu. Nah hari ini tidak dibaca, Prof. Mungkin sebagai pelengkap supaya tidak hilang, tapi itu tidak dibaca dan tidak menjadi kejeniusan lokal yang terus coba memeriksa kondisi sekitar. Ya, gitu. Sehingga ada penyusun-penyusun. Ya. Saya kembali ke Pranoto Mongso, Mas. Jadi ada satu dalil yang dipakemi oleh alam sekitar, yaitu ada bintang, betul. Bulan kan itu kan, pergerakan matahari. Lalu sekarang ini kita rame-rame dengan terjadinya perubahan iklim. Ya. Lalu apakah itu ada pengaruh terhadap Pranoto Mongso? Nah, ini sepertinya ini sangat berpengaruh. Menjadi pergeseran-pergeseran, menjadi rusak semua. Nah, ini kan kemudian bagaimana mengamati ulang, bagaimana mengembalikan ulang? Karena ini sekarang kan sudah sudah krisis ya, krisis iklim ya kan gitu, bukan sangat krisis. Sudah krisis iklim gitu. Sudah menjadi sangat mengerikan gitu ya. Cuman bagaimana cara kita kembalinya untuk mengembalikan itu, atau juga mungkin populasi manusia yang sebegitu banyak dan kemudian mendominasi planet ini, terus kemudian tidak mau sedikit menggunakan hatinya gitu, tapi yang ada itu hanya pikiran-pikirannya kan gitu, kemajuan-kemajuannya, sehingga mengorbankan yang lain gitu, tidak sedikit mau coba berjalan rada pelan dikit gitu. Tadi saya tertarik dengan tidak hanya menggunakan kepala, otak ya. Tapi menggunakan hati. Betul. Budi, Prof. Budi. Jadi hati menjadi budi. Betul. Budi menjadi etika dan moral. Jadi itu dasarnya Mas Heri di situ ya. Etika dan moral ketika mengelola lingkungan. Saya masih tarik ke makro dulu, Mas. Yaitu bahwa tadi ada sungai dan danau. Yang sekarang ini seolah-olah menjadi tumpuan permasalahan erosi, banjir gitu. Ya sungai mending sudah ramai-ramai dibicarakan. Nah kalau danau, benar nggak? Kalau danau siapa yang bertanggung jawab? Mestinya. Nah pengalaman dari Mas Heri sehingga kenapa terjun ke soal danau, sempadan danau, ada danau pengasinan, itu menjadi persoalan yang baik menurut saya. Gimana Mas latar belakangnya? Jadi memang tugas akhir saya waktu kuliah saya itu tentang sempadan. Sempadan. Ya, saya ingat betul tahun 92 waktu saya kemudian melakukan penelitian di beberapa danau itu, dan situ lah ya, situ nyebutnya situ itu selalu mempunyai sempadan. Pasti. Sempadan itu. Jadi hari ini sempadan itu hilang dalam pengertian secara hukum, secara kepemilikan. Kalau dulu danau situ itu begini, Prof. Situ kemudian ditarik ke belakang, ada pagar kawat duri, ada tulisannya tanah milik
pemerintah, Sekyu, dinas pengairan dilarang masuk dan menggunakan tanpa izin. Untuk mengamankan daerah sempadan. Ya, dan ada kawadurinya yang waktu itu beberapa situ yang saya temuin. Tapi kemudian pasca reformasi itu tiba-tiba kok sempadan bersertifikat ya gitu. Nah, ketika kemudian saya itu waktu itu menggerakkan pertanian kota, harapan saya sempadan situ yang banyak banget di Depok ini, yang dulu ada 33 situ di Depok, sesuai catatan gitu. Tapi hari ini tinggal 23, termasuk 3 yang di UI itu. Dan kondisinya justru menyempit, karena mungkin diuruk, itu pun kehilangan sempadannya. Jadi sertifikat tanah itu ya udah mepet di sempadan, di situ. Jadi di situ ya? Mepet. Padahal harusnya diamankan. Seharusnya itu ya menjadi satu kesatuan. Kalau dulu ada sempat membantu programnya SDEW, penyelamatan SDEW, situ, danau, embung, dan waduk. Saya bicara begini, situ, sungai, danau, embung, dan waduk itu mestinya satu kesatuan antara genangan, bantaran, dan sempadan. Kalau sungai ya aliran, bantaran, dan sempadan. Jadi jangan hanya melihat situ itu hanya genangannya. Atau sungai hanya alirannya gitu. Ini kan sebenarnya satu paket gitu. Satu paket daerah gitu. Aliran sungai. Betul. Kalau darah ini kan ada pembulunya. Kan gitu, bukan darahnya kan gitu. Kalau darah udah muncrat keluar dari pembuluh kan jadi nggak ada gunanya. Jadi cara melihatnya harusnya satu gitu. Betul, satu kesatuan. Jadi harusnya dilindungi secara hukum itu menjadi satu paket kalau mau sertifikatin atas nama negara kan gitu. Ini kan sebenarnya kan tidak boleh punya Pemda, punya provinsi, harus negara karena ini kan penting sekali itu. Jadi saling berhubungan. Itu kebijakannya memang betul gitu tuh. Gitu. Jadi nah, sekarang hari ini sudah terjadi. Saya coba akhirnya saya contohin, saya bilang gitu. Saya membeli lahan, kemudian menjadi property right gitu. Tapi seberapa kuat property right ini melindungi kepentingan ekologisnya? Kalau saya kebetulan punya kesadaran, gitu. Jarang orang punya kesadaran. Ya punya kesadaran dan saya waktu itu saya membeli tanah karena saya ingin itu. Saya ingin menyelamatkan sempadan gitu. Kontribusi saya sebagai pribadi yang ingin berbuat sesuatu. Kalau dalam perspektif akidah, ya ini keislaman saya sekaligus keindonesiaan saya. Kan gitu. Ini cara saya bertuhan, cara saya beragama, saya punya tafsir sendiri gitu. Gitu. Kalau menurut Mas Heri itu kan danau, situ, waduk, ini macam-macam ya kan itu kan. Embung yang dibuat-buat baru. Embung yang dibuat manusia, ada danau yang alam kan, betul. Kan. Itu sebenarnya siapa yang memiliki? Ya, seharusnya negara, Pak. Negara dan negara harus urusin. Harus diatur negara. Harus diatur negara. Kalau ini biasanya kan danau itu kan situ, embung itu kan di atas, Prof. Di atas, misalnya Depok ini kan lebih di atas daripada Jakarta. Bukan bukan kan gitu. Dan kewenangannya kan ada di pusat. Kalau itu bisa diatur dengan manajemen buka tutup, artinya manajemen. Jadi pada saat kira-kira mau hujan itu dikosongin dulu. Nanti begitu sudah kan sekarang udah canggih tuh. Kapan turun hujan, kapan teknologi ini. Nah, itu bisa dibikin pintu buka tutup supaya nggak belandang gitu, Prof. Nah, begitu selesai hujan, sana sudah turun, baru dikeluarin pelan-pelan. Nanti kosongin, bakal hujan, tutup lagi, kan gitu. Hari ini kan bisa. Itu yang namanya pengelolaan ya. Betul, manajemen. Nah, manajemen buka tutup. Karena misalnya Depok itu dulu sempat kita hitung, itu bisa menahan 7 juta kubik kalau nggak salah. Meter kubik. Iya, 7 juta meter kubik air kan bisa disimpan di situ. Bisa disimpan, bisa ditahan sementara kan gitu. Nah, lalu dibagikan. Ya, kalau udah musim hujan, musim kemarau ya udah ditutup supaya nggak hilang. Tapi kalau musim kemarau itu bisa jadi tandon-tandon, stopper yang kalau dikelola dengan baik. Gitu. Gitu. Jadi nggak belandang kan gitu. Ya, situ kalau dalam keadaan penuh diisi ya tumpah aja. Tapi kan bisa kita dengan menggunakan akal, dengan manajemen, dengan teknologi bisa kita kosongkan dulu. Supaya setidak-tidaknya dia istirahat dulu situ 3-4 jam. Sana kering baru kita buka pelan-pelan. Sesuai dengan kebutuhan. Nah, kan gitu. Kawan-kawan, jadi Mas Heri Blangkon itu sudah mengarah kepada berbagai macam tipologi ya.
danau tergantung daripada sejarah pembentukannya. Ada yang dibuat, kita kenal dam, waduk, ada yang memang secara alam, seperti Danau Toba. Seperti juga banyak sekali danau-danau di sekitar kawasan lindung, misalnya Danau Telaga Warna. Itu alam semua kan itu kan, pada ketinggian tertentu tentunya. Tetapi semuanya ini tadi disampaikan oleh Mas Heri bahwasanya mempunyai fungsi terhadap keberlanjutan umat yang di Indonesia sangat tergantung dengan pertanian. Ya, gitu ya. Jadi danau, embung, waduk tadi akhirnya untuk pertanian ya kan itu kan. Sehingga dengan modernisasi, dulu saya orang Pantura. Oh anjir. Ya, saya Cirebon, terkena juga dampaknya terhadap Jatiluhur. Jadi kalau musim kemarau ya luar biasa. Tetapi dengan ada Jatiluhur, dengan ada Waduk Dharma gitu ya, kita bisa panen 2 kali. Ekonomi naik. Ya, kelihatan ya kesejahteraan naik. Jadi begitu besar dampak sosial ekonomi dari pengolahan danau tadi. Tapi tadi Mas Heri menyampaikan bahwa danau itu sekarang Gondlongsek apa ya, sebanyak yang dibiarkan mengenaskan ya, betul. Kan gitu kan, terkena eceng gondok, rawa pening, terkena pencemaran sedimen, terkena juga peracunan sehingga ikan pada mati. Dan itu kan sebenarnya banyak sekali faktor yang berkaitan dengan manusia ya. Iya. Gimana Mas? Ya, nah itulah sebenarnya budi tadi. Gitu. Mungkin banyak orang yang berbudi ya sudah memikirkan itu dengan secara fitrah punya keterpanggilan kan gitu. Tapi kemudian ketika dayanya tidak tumbuh, tidak ada syariat yang diperjuangkan gitu. Jadi tidak menjadi budaya gitu. Tumpul gitu. Jadi ya hanya melo-meloan kan gitu. Tidak ada sesuatu, tidak ada effort yang dikeluarkan, tidak ada daya yang dikeluarkan. Ya gitu. Itu yang kemudian ya akhirnya diskusian mengenai isu lingkungan itu iya ya gitu. Akademisi juga mungkin merasa bersalah gitu. Gitu. Mas, jadi akhirnya saya terus terang aja merenung, mencari-cari, ya saya hampir 50 tahun bekerja di bidang lingkungan hidup. Saya banyak mengirimkan tenaga-tenaga dokter keluar, dokter di dalam mengajar juga, dengan harapan agar supaya bisa terrem gitu yang tadi. Tapi nyatanya enggak. Nyatanya kok ya pencemaran bludak, eceng gondok naik kan gitu kan. Danau-danau tadi tercemar, danau-danau penangkalan. Jadi ini sepertinya ilmu itu nggak digunakan kalau menurut saya kan gitu kan. Jadi saya berpikir bahwasanya membangun pusat studi lingkungan di setiap universitas seluruh Indonesia itu ya gimana ya, kok nggak ada gregetnya ya nggak. Kan gini Prof, yang terjadi itu semakin tinggi ilmunya semakin berjarak dengan buminya. Semakin tinggi ilmu semakin berjarak juga dengan masyarakatnya. Gitu. Gue menjadi masyarakat kelas lain. Ya, kelas sendiri jadi ya. Ya, gitu. Jadi makanya akhirnya ketemu sama saya Mas. Manzab ada 2. Ekologi dalam, deep ecology. Deep ecology. Dan ekologi dangkal, shallow ecology. Saya ngajar ilmu ekologi Mas. Ilmu etika dan kebijakan itu saya ngajar di IPB, di USU, di Purwokerto kan gitu kan. Tetapi rupanya ya itu kenapa begininya? Oh, itu termasuk ekologi dangkal. Jadi ekologi dangkal cuma belajar definisi. Adalah dipikirnya maksudnya. Jadi nggak ada kepada penerapan hakiki dengan hati. Jadi makanya sekarang timbul ilmu saya adalah ya kepala kalian, diisi otaknya, masukkan ke hati menjadi apa tadi? Kalau hati itu Mas menyebutnya budi, berbudi, luhur, lalu lakukan dengan tangan. Ya, jadi daya gitu. Jadi menjadi bentuk kebudayaan. Kan gitu Mas ya kan gitu kan. Ya saya sepakat gitu. Jadi ilmu pengetahuan gitu kan. Isi kepala kita gitu, kita terus diisi gitu kan. Nah, terus kemudian budi kita jaga gitu kan. Nah, ini kemudian kita gerakkan gitu.
Kita harus bikin sesuatu. Karena kan kemudian amal yang kita pertanggungjawabkan. Ya, itu dia. Gitu. Amal ya. Ya amal gitu. Yang bertanggung amal. Jadi goalsnya ilmu amal. Ya goalsnya amal gitu. Eksekusinya. Gitu. Kalau nggak itu ya percuma. Ya percuma. Lo pinter-pinter, lo dokter, gelar lo berepet, tapi kemudian tidak sebanding dengan amalnya menjadi apa? Gelaran-gelaran yang ditempel-tempelkan ini, itu. Mas, ini yang gitu. yang dikhawatirkan oleh almarhum yang kita kenal ya. Pak Sarwono Kusuma Atmaja. Satu saat panggil saya ngobrol, ya dia kan juga menteri saya dulu ya, dekat sekali. Ali Kodra, lu gimana sih sebagai guru besar di suatu universitas? Nah, apa emangnya Pak? Kasih tahu dong teman-temannya itu. Kalian itu seperti bergerak dalam baskom, cuma di situ aja. Cobalah ilmunya itu ditularkan keluar. Saya kira penting juga. Dan itu sudah saya sampaikan ke beberapa universitas kalau saya ngajar, ke IPB, ke USU, ke Sudirman, ke UGM, bahwa kita punya masalah begini. Dan saya setuju dengan permasalahan di zaman Pak Sarwono. Pandangan Mas Heri bagaimana mengenai itu? Bahwa perguruan tinggi ya memang pinter, tapi katanya di situ aja gimana? Saya lebih sepakat dengan orang-orang Baduy. Belajar dari alam. Kalau saya juga sepakat belajar bersama alam, karena alam tidak pernah bohong. Dan alam tidak pernah mendistorsi ayat-ayat Tuhan kan gitu. Oke. Itu sebagai ayat-ayat kauniyah. Ya, kitab basah kami menyebutnya. Kitab basah. Ayat-ayat kauniyah kan. Jadi gitu. ada ayat-ayat yang dari Al-Qur'an, kauniyah, ada kauniyah. Iya. Maka manusia di antara dua ayat itu kan gitu kan. Betul. Bagaimana eksekusinya? Bagaimana amalnya? Kan kita mau sholatku, hidupku, matiku untuk Tuhan semesta alam. Oke. Itu yang harus dibawa dalam manajemen pengelolaan danau. Iya. Harus ya. Segala puji bagi Tuhan semesta alam. Karena dibentuk oleh Yang Maha Kuasa. Iya. Terus kemudian ketika kita menjalankan, semoga dikabulkan oleh Tuhan semesta alam. Jadi terserah, kita telah berbuat baik dan Allah yang akan memberikan sesuatu. Betul. Soal pahala dan dosa itu kan sunatullah. Seperti air jatuh dari atas ke bawah. Jadi kita nggak usah hitung-hitungan urusan pahala dan dosa. Oke. Gitu. Tapi apa yang akan kita perbuat itu yang paling perlu kita pikirkan. Kita nggak usah mikirin pahalanya, karena itu Tuhan juga tidak akan lupa. Tuhan tidak pernah lupa. Iya, gitu. Itu sunatullah seperti air jatuh ke bawah kan gitu. Seperti udah kalau air dari gunung menuju ke laut. Betul. Nggak ada laut ke gunung kan? Iya. Iya. Gitu. Jadi kalau cekungan-cekungan ditempatin, saya bilang ini, lah itu cekungan-cekungan lu tempatin, itu memang rumahnya air gitu. Oke. Gitu. Kalau lu nggak kebanjiran malah Tuhan kilaf, kalau bisa bilang begitu. Tuhan kan kilaf. Lah kan Tuhan tidak pernah kilaf kan gitu. Lah itu memang rumahnya air gitu ya, kalau mau ditempati di manage yang baik. Gitu. Nah, hari ini itu kan tentang konsep pengelolaan ruang aja kan amburadul. Sangat. Gitu. Gimana setiap ini merasa punya otoritas penuh atas tanahnya, nggak mikirin tetangganya. Main tutup. Lah air kan kemana-mana aja. Air mah tidak mengenal hukum hukum negara gitu. Akhirnya hanya punya hukum sendiri yang namanya sunatullah kan gitu. Gitu. Jadi air tidak mengenal hukum perdata, hukum pidana kan gitu. Sama sekali enggak. Enggak, dia punya hukum sendiri. Pasar bongkok aja, karena sudah ada jalan Allah, jalan Tuhan. Iya, gitu. Nah, itu yang kita seharusnya membaca sunatullah. Gitu dalam bertindak dan memutuskan. Jadi dalam beragama ini kita juga harus menggunakan akal dan pikiran. Iya, persis. Gitu. Bukan hanya ritualitasnya, rutinitas ritualitas. Itu sekedar simpul-simpul. Simpul-simpul untuk mengembalikan kita kepada kesadaran ilahiyah lagi. Jadi jangan berhenti di ritual terus seolah semua persoalan selesai. Di mana peran kita sebagai khalifatullah fil ard? Apa dampaknya? Iya. Itu. Mas Heri kan di situ. Di suatu tempat di tepi danau membuat alam yang sejuk, yang indah. Tentunya banyak tamu. Dan banyak tamu tentunya quote in quote sebenarnya dia juga meguru. Apa sih yang dilakukan oleh Mas Heri kan gitu? Ya kami sama-sama belajar gitu. Jadi saya bilang gitu.
Pinternya saya cuma satu, kenapa? Saya menghadirkan orang-orang pintar di sekitar saya. Gitu. Saya bilang begitu kan gitu. Jadi bukannya saya yang pintar gitu. Jadi pintar saya cuma satu gitu. Jadi orang-orang pintar itu datang ke tempat saya kan. Sebagai gitu. Magnet. Ya gitu. Jadi saya sebenarnya banyak belajar dari beliau-beliau yang hadir gitu. Ya. Kalau kata orang Jawanya, ilmu tinemu kanthi laku gitu. Jadi learning by doing kan gitu. Jadi terus kemudian tinemu kanthi laku. Ya, ilmu tinemu kanthi laku gitu. Jadi pengetahuan saya itu seiring dengan perjalanan hidup saya, terus kemudian ada yang datang mengkonfirmasi, mengkoreksi, ya kita terima. Ya. Kemudian ya kita ele-elan kan gitu. Kan penting tuh ele-elan itu penting untuk saling mempertahankan argumen kan gitu. Nggak ada masalah gitu. Yang penting kita nggak usah masuk hati gitu kan gitu. Gitu nggak hard feeling lah gitu. Saya merasakan itu. Gitu. Ya kami sekeluarga merasakan atmosfer itu ketika berkunjung ke tempatnya Mas Heri. Terima kasih. Ya artinya begini Mas. Tadi kan ada semacam keinginan membangun sebuah pesan, message kepada tamu kan itu kan. Dan saya menangkap, message itu menangkap saya. Tetapi kan tidak semua tamu itu menangkap message semua. Betul. Bagaimana cara itu Mas? Ya, kami kan sangat terbuka. Kami dari tempat kami itu kemudian kami desain gini. Memang itu menjadi ruang terbuka hijau. Kami coba kemudian mengambil manfaat atas slot 20% boleh dimanfaatkan. Gitu kan. Jadi kita bangun 3 simpul titik. Di sana ada yang namanya Joglo Nusantara. Itu rumah komunitas. Joglo Nusantara merajut keberagaman. Nah, itu tagline-nya seperti itu. Bahwa kita ini memang beragam, dibentuk oleh ruang alam yang membuat kita ini sangat beragam. Gitu. Masing-masing punya kekayaan, kekayaan lokal, segala macam. Itu yang kita harus saling pahami. Gitu, punya karena pahami. Terus bagaimana kita dalam ber-Indonesia itu, ya kita sadar kita punya keberagaman yang diikat dalam satu kesatuan kan gitu. Nah, ruang-ruang seperti menjadi hilang. Coba saya hadirkan. Terus kemudian karena orang yang datang kadang-kadang diskusi panjang, ya butuh makan, butuh apa, maka saya bikin warung kangen desa. Sekaligus kita untuk mengenalkan lagi budaya pangan Nusantara dan membaca lagi hubungan desa kota. Nah, ini hubungan desa kota ini kan sebenarnya tidak harmonis. Sebenarnya desa sedang diperkosa untuk menjadi kota. Padahal di desa itu ya desa gitu. Lumbung pangan, daerah resapan. Ada tipologi tertentu ya? Ada ciri-ciri tertentu. Iya gitu, betul. Yang mensupport ekosistem perkotaan. Iya gitu. Jadi justru kehadiran orang-orang kota itu malah membuat desa itu menjadi pasar bagi orang-orang kota. Dipaksa untuk mengkonsumsi, untuk membelanjakan diri produk-produk kota gitu. Nah, ini contohnya gitu kan, contohnya produk-produk industri yang dipaksakan ke desa, akhirnya daya beli desa yang kurang mampu itu yang mengorbankan environment-nya. Jadi artinya soal yang tadi, your knowledge, kepala, head, masuk ke hati, tangan menjadi sebuah budaya ya Mas? Iya. Budaya yang hakiki? Iya. 3 kesatuan itu yang kemudian menjadi langkah budi dan daya. Gitu. Jadi yang paling penting itu eksekusinya. Jadi kalau eksekusinya tuh dari dasar dua itu gitu, antara pikiran yang juga dikendalikan oleh budi, nah itu kan menjadi sebuah budaya. Keberdayaan yang atas pikiran, dan hari ini kan cuma pikiran toh. Hatinya arti lain. Hatinya nggak diajak pas dengan secara fitrah itu manusia sebagai khalifah itu kadang-kadang nah gitu. Jadi mau dia mah nggak ada duitnya kan gitu bahasanya gitu. Terlalu banyak dikekang-kekang kalau bergaul masa ini nggak boleh. Saya bukan nggak boleh gitu. Tapi hidup ini harus berlanjut. Jangan kamu sumber daya ini jangan kamu habis-habiskan hari ini. Karena yang saya perjuangkan juga keadilan antar generasi. Betul. Karena fitrah makhluk hidup itu kan juga melanjutkan hidup. Iya. Kan paket itu kan 2 hal yang tidak bisa kita pungkirin. Hari ini mereka lupa. Hari ini kita ini kadang bukan mereka. Hari ini kita lupa.
bahwa kita tuh hanya bertahan gitu. Bertahan terhadap apa gitu kan gitu. Gitu. Bertahan terhadap gempuran-gempuran keinginan gitu kan. Seperti itu. Baik, jadi begitu tadi. Apa yang diproses di sempadan danau, menanam, kemudian apa saja yang memang sesuai dengan lokasi di situ, maka terjadilah keanekaragaman. Dari pohon tinggi, rendah, sampai kepada lumut, itu semuanya dipelihara oleh Mas Heri sebagai sebuah ekosistem. Akhirnya itu kan keilmuan kan. Kan? Tetapi saya lihat di situ kekasannya itu adalah dilakukan dengan hati. Bukan asal ilmunya begini ya kayak begini. Hati itu experience panjang. Misalnya ini romba ini sehingga pertanyaan istri saya itu bagus ya. Itu kan dasarnya dari hati. Belum tentu kalau kamu bawa ke rumah lalu tumbuh. Kan gitu kan. Oh iya. Jadi kira-kira banyak sekali kalau saya mendalami dan mengikuti fenomena di sana, lalu saya melihat inilah satu percontohan. Makanya saya ingin mengatakan nih kepada kawan-kawan, mungkin ini adalah suatu keberhasilan. Artinya menuju keberhasilan lah paling tidak. Maka ini akan menjadi role model bagi contoh-contoh sembadan danau. Kalau sembadan sungai sudah banyak lah, apalagi mangrove di tepi laut ya, banyak sekali model-model mangrove. Tapi sembadan danau, kalau saya pergi ke Rawapening, ke Danau Toba, ke Jatiluhur, barangkali ini suatu role model yang bisa kita terapkan pada sistem-sistem dimanapun ya, Mas. Gimana pandangannya itu? Jadi memang kemudian artinya kemudian selalu tuntutan ekonomi. Karena cara memandang ruang itu hari ini kan cuma satu, ya ruang itu ya ekonomi. Gitu. Bahkan kebanyakan. Bahkan tanah pun yang harusnya buat saya ya, buat saya cara melihat tanah itu harusnya modal ber-NKRI. Tapi tanahnya hari ini kan jadi komoditi. Nah itu karena tanah jadi komoditi ini kan gitu. Jadi dikomodifikasi tanah gitu. Jadi tanah-tanah sempadan yang harusnya ya bukan ini negara ini harus hadir melindungi hak atas kualitas lingkungan yang baik, namanya hak ekologis gitu ya, saya menyebutnya hak ekologis. Betul. Negara harus hadir kan gitu. Jadi harus powerful lah untuk melindungi kawasan-kawasan itu. Jangan kalah oleh kepentingan lain karena percuma lah nanti capaian-capaian ekonomi, target-target ekonomi. Masa hanya dihapus oleh peristiwa 2-3 hari karena kepentingan ekonomi, apa segala macam gara-gara ekologinya rusak, daya dukungnya tidak dibaca betul kan gitu. Akhirnya dalam waktu 3 hari capaian-capaian ekonomi yang dia bangun selama berpuluh-puluh tahun hilang begitu saja kan gitu. Nah ini yang kadang-kadang kenapa sih nggak mikirnya begitu gitu loh gitu. Jadi paketannya itu ya paketan mikir kelestarian itu kan juga harus dipikirkan kan gitu. Nah makanya ini bicara spiritualitas. Nah satu lagi Prof yang saya bangun di sana itu ada namanya Langgar Aksara Nusantara. Langgar Aksara Nusantara itu sebagai mengembalikan lagi fungsi-fungsi mandala desa ya, ruang-ruang spiritual desa. Jadi di situ tempat dulu kita mendiskusikan tentang bagaimana alam yang sakral ini kemudian dimanai melalui bahasa-bahasa kearifan lokal. Itu kan hari ini hilang. Hak atas ruang untuk memikirkan itu kan hilang. Gitu. Jadi ketika kemudian mandala desa, kemudian sanggar-sanggar desa itu kemudian tidak ada tempat mendiskusikan lagi. Kalau dulu kan di situ juga kita mendiskusikan kapan mau menanam, kapan mau memanen. Kita mendiskusikan lagi ini menghadapi musim hujan sehingga kita mendiskusikan apa namanya rembuk desa gitu. Berembuk untuk gugur gunung, gotong royong untuk membersihkan selokan dari rumput-rumput gitu kan, gitu. Dari ini supaya nanti air mengaliri sawah.
pun kalau mau masuk musim kemarau sudah mendiskusikan di ruang-ruang seperti itu untuk bagaimana cara nanti dari air yang terbatas itu, ini gilirannya siapa yang piket, nih sawahnya siapa yang akan dialiri gitu, cukupnya berapa, itu betul dihitung. Nah, kemudian di situ juga tempat belajar gitu. Jadi saya sebut namanya Langgar Aksara Nusantara karena kita mesti belajar Iqra gitu. Jadi Islam sebelum kemana-mana yang wajib itu belajar. Baca. Nah, baca itu ada dua hal gitu. Kitab kering dan kitab basah. Kitab kering tentunya ya yang sudah ditulis gitu. Tapi kita baca itu ya alam. Ya. Ayat-ayat kauniyah gitu. Ya. Jadi kita harus mengkosongkan diri. Jangan keminter gitu. Mungkin kita pinter di satu sisi di kitab kering, tapi kitab basahnya kita kadang-kadang kita nggak ngerti loh gitu loh. Jadi kita jangan hanya berdiri di Menara Gading gitu. Kawan-kawan, akhirnya kita mengarah kepada suatu filosofi. Filosofi gabungan tadi antara hak ekologi dan hak budaya. Kan gitu, Mas. Ya. Jadi Joglo Nusantara berusaha untuk memadukan ini dalam proses menjadi sesuatu. Tetapi tadi Mas Heri mengatakan bahwa sesuatu akan jadi bila ini ditularkan kepada masyarakat sekitar. Ya. Jadi berarti Joglo Nusantara sudah terbentuk. Aroma budaya sudah terbentuk. Cara menyediakan makan, jenis makanan, kemudian cara tempat duduk, kemudian ruangan dan sebagainya. Saya melihat, this is the truth, kebenaran. Tapi yang saya ingin mendapatkan sesuatu dari Mas Heri, bagaimana ini? Ini kan semacam kampus, Mas. Ya kan gitu kan, Joglo Nusantara ini kayak kampus. Gitu. Orang datang ke situ mendiskusikan, tapi bagaimana membawa ilmu Joglo ini keluar. Petani misalnya gimana sih? Ya, kemudian mungkin saya juga tidak menuntut orang menduplikasi 100%. Tapi silahkan di part-part mana yang akan diambil dari apa yang ada yang kami punya gitu. Misalnya teman-teman literasi ya dia lebih seneng ke nongkrongnya di Langgar Aksara Nusantara karena perpustakaan gitu, yang seneng dengan membicarakan tentang bagaimana ketahanan pangan. Kita bicara tentang diversifikasi pangan. Jadi ngomong ketahanan pangan itu tidak pengetahuan tunggal itu hanya beras padi, tapi banyak makanan-makanan yang lain ya pasti nongkrongnya seneng di warung kangen desa gitu. Gitu. Kalau yang seneng dengan berbicara tentang bagaimana estetika pesan gitu, itu kita senengnya nongkrongnya di rumah budaya di Joglo Nusantara kan gitu. Nah, gitu. Jadi banyak yang kemudian sudah datang itu kemudian dia membentuk komunitas-komunitas baru di mana-mana kan. Jadi dibawa keluar jadi. Iya. Gitu. Dibawa keluar gitu. Karena saya memang banyak komunitas yang lalu lalang di situ ya. Iya, gitu. Saya lihat begitu. Seperti Mas, itu. Ini membawa apa itu? Oh, ini sorghum. Nah, ini sorghum nih kami coba sekarang hari ini mendiskusikan sorghum ya. Sudah banyak orang membicarakan sorghum dan sudah ditanam di mana-mana. Setelah kita membaca literaturnya itu ternyata Dewi Sri itu megangnya sorghum ya. Dewi Sri lambang kemakmuran, lambang kesuburan. Itu yang dipegang di manuskrip tua maupun sorghum. Kenapa, gitu. Mas? Ya. Mungkin sorghum ini ya sudah ditanam dari abad kedua kali gitu kan. Kalau ditemukan di situs-situs itu di relief maupun patung-patung itu ya bentuknya di candi-candi. Iya. Jadi candi-candi adanya cantel ya, ini sorghum, cantel sorghum, gitu. Jewawut begitu. Ya, gitu makanan-makanan lokal kan gitu. Seperti itu. Nah, ini coba sorghum ini kan kita bukan mau menggusur sawah ya, tapi coba kita mengembalikan lagi untuk nanam sorghum di dulu kan kita nanam juga di Tumpang Sarikan, di pematang-pematang sawah, terus kemudian di Tegalan. Nah, saya beberapa kali melihat lahan-lahan kritis yang dulu dimiliki oleh perhutani ini kenapa tidak segera dihijaukan lagi? Entah apa mekanismenya bekerja sama dengan rakyat supaya rakyat tidak kelaparan
Kan bisa salah satu alternatif yang kita tawarkan untuk nanam sorghum. Oke. Karena sorghum ini kan 3 bulan bisa panen. Iya. Dan tidak harus menanam ulang, Prof, ternyata. Oh. Dipotong begitu saja nanti akan tumbuh lagi. Itu bisa sampai 3-4 kali. Turbusannya 40 40 hari lagi keluar. Potong lagi nanti turbus lagi 40 hari keluar. Jadi sampai 3-4 kali. Tapi Prof. Ini tumbuh di daerah mana, Mas? Ini kering di daerah kering. Jadi ke arah timur ya. Timur, dan kita juga bisa. Di Jawa juga bisa. Ya, kayak misalnya Sukabumi yang tanah-tanah yang punya perhutani. Kemarin saya sempat lihat tanahnya eks perhutani gitu yang sudah gundul dan kemarin jadi longsor, jadi musibah itu, Prof. Saya kan sempat datang ke situ, Prof. Loh, kenapa tidak ada upaya sederhana, nggak ribet-ribet banget gitu. Yang penting punya kemauan gitu. Mengarahkan mengenai ketahanan pangan. Maka tentunya sorghum ya, Mas? Sorghum ini menjadi salah satu komoditi yang harus dipopulerkan di masyarakat, di semua daerah. Karena cocok ini ya. Cocok. Ini nantinya untuk apa, Mas? Kalau jagung kan untuk dicampur dengan nasi atau apa. Kalau ini bagaimana? Ini sudah jadi beras, Prof. Oke. Gitu. Dan ini hebatnya, Prof. 1 kilo bisa untuk 25 sampai 30 piring. Jadi ada beras sorghum lah. Ini sudah jadi beras sorghum. Ini kawan-kawan beras sorghum. Ini biji sorghumnya. Ini sudah jadi beras. Ini sudah jadi beras. Jadi Prof tinggal masak. Oke. Gitu. Cuman memang dia butuh banyak air. Jadi 1 banding 3 atau 4. Ini nanti untuk Prof untuk dicoba. Oh, luar biasa. Terima kasih. Ini kandungan gizinya kan juga baik. Rendah gluten. Jadi ini buat orang diabetes bagus, seratnya bagus, bagus kan gitu. Jadi ini produksi dari Joglo. Ya. Salah satunya. Iya. Oke. Gitu. Jadi Joglo Nusantara bukan hanya sekedar omon-omon nih. Ya, Mas Heri? Iya. Tanaman sudah tumbuh. Berapa hektar di sana? Saya kalau yang punya saya di situ 1 hektar, di seberang lagi ada 1 hektar, kurang lebih 2 hektar. Tapi kemudian keliling kiri kanan yang punya siapapun ada kesempatan saya tanam untuk tanaman keras, saya tanam keras. Tapi untuk masyarakat sekitar saya ajarkan mereka untuk berbudidaya tanaman hias, Prof. Supaya dapat keuntungan. Ya, supaya dapat income apa segala macam kan gitu. Kemudian inline dengan keilmuan saya sebagai seorang landscaper gitu. Dan landscaper temennya landscaper pula kan gitu. Jadi akhirnya teman-teman landscaper juga kebantu untuk cari produk gitu kan sebagai supportnya. Petani juga yang memproduksi juga kebeli kan gitu. Jadi ini menjadi sebuah ekosistem juga yang baru gitu kan gitu. Jadi seperti itu. Jadi artinya dengan begitu setidak-tidaknya menahan laju perubahan alih fungsi lahan dari lahan hijau ke perumahan kan gitu. Ada keuntungan lain. Ya. Alternatif sebagai daerah resapan, tetap menjadi resapan kan. Tapi gitu. Menghasilkan ekonomi gitu. Masyarakat. Ya. Jadi akhirnya kawan-kawan, jadi tadi budaya, etika dan moral tadi, otak. Satu lagi sekarang muncul adalah dari segi ekonomi. Betul. Karena itu yang menunjang keberhasilan, keberlanjutan ya. Iya, jadi akhirnya dicari peluang-peluang bisnis kan, ujungnya gitu. Untuk bertahan hidup kan, gitu. Bertahan kan gitu. Tapi berpikir tentang bagaimana bertahan ini ya, kita berpikir tentang keberlanjutan. Yang saya pikirkan keberlanjutan atas itu sebagai daerah ruang terbuka hijau. Sempadan. Ya, gitu. Daerah ruang terbuka hijau dan fungsi sempadan danau atas sungai tetap berlanjut. Betul. Gitu. Berapa tahun? Sampai terjadi situasi berapa tahun, Mas? Saya mengeksekusi di sempadan situ itu tahun 2004, Prof. 2004 gitu. Tapi pikiran itu saya rawat semenjak saya masih kuliah dan kapan ini bisa saya wujudkan karena ini kayaknya air ini akan menjadi potensi konflik masa depan gitu kan betul, gitu. Jadi tapi waktu itu budinya kita rawat, cuman dayanya menunggu momentum, kemampuan untuk mengeksekusi tentunya menunggu momentum lah, mengumpulin modal segala macam. Tapi itu saya rawat terus, pikiran-pikiran itu saya rawat terus gitu. Suatu saat saya harus wujudkan kan gitu. Gitu. Jadi, nah yang menjadi terkaget-kaget itu
pasca reformasi loh, tanah sempadan kok tidak ada lagi. Padahal pikiran saya dulu kalau itu tanah negara, kita hanya butuh konsesi atau apapun lah kan gitu, minta izin untuk coba saya buat seperti ini kan gitu. Ada cita-cita, ada harapan. Nah, tapi begitu itu tanah itu ternyata, sertifikat. Saya periksa semua sempadan sungai, sempadan ini, hampir semua sertifikat. Gila, saya bilang gitu kan gitu. Sudah dimiliki. Oleh dan ini kan kesalahan kebijakan pertanahan, tidak salah rakyatnya lah kan gitu. Iya. Gitu, rakyat ingin memiliki mah itu ya sah-sah saja. Tapi kalau negara tidak memberikan kan gitu. Ya enggak, ini tanah negara, tetap tanah negara kan gitu. Harusnya karena begitu. Karena ini sebagai bagian dari konsekuensi negara harus menyediakan ruang sebagai pelayanan hak ekologis gitu. Kalau saya ke sana itu ya danau sebagai sebuah ekosistem. Lalu di ujung sebelah sana saya lihat ada semacam kegiatan rekreasi ya Mas ya? Iya. Jadi semacam lalu zona. Iya. Artinya itu kan berkaitan dengan para pengambil kebijakan. Iya. Ada wali kota, tentunya juga ada desa, ada kecamatan. Bagaimana koordinasi mendorong kegiatan Mas Heri? Ini masalahnya gini, Prof. Ini ruwetnya itu gini. Danau itu milik pusat. Ya, di bawah Balai Besar. Kalau di Depok, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane. Artinya punya BWSCC. Tapi keberadaannya ada di kota. Dicatat asetnya sebagai asetnya provinsi. Nah, terus yang tanggung jawab sopo. Kota mau mengelola juga tidak bisa. Nggak tahulah hubungan kelembagaan. Ya hubungan kelembagaannya seperti apa. Sepertinya ya kota. Aduh kok aku ruwet lah kan gitu kan. Si pusat juga manfaatin nggak ngizin, bangun nggak ngizin. Nah kayak gitu-gitulah itu yang saya lihat ya. Jadi akhirnya saya bersama komunitas dari rakyat memakai lahan itu, yang penting tidak ngerusak, untuk jadi kawasan rekreasi. Ya kan cuma naruh bebek-bebekan, soang-soangan gitu kan. Ya kita piarain ikan, kalau sambil nebar ikan ketemu sampah ya naikin, nanti kita kumpulin, kita angkut kan gitu. Seperti itu kan gitu. Itu adalah cara sederhana untuk menjaga. Lalu kemudian dinas pariwisata yang hadir kan gitu. Nah, dinas pariwisata kan hanya perspektifnya ke pariwisataan. Ekonomi dari pariwisata kan gitu. Tapi dari aspek bagaimana itu menjadi giat-giat lingkungan, ya pariwisata enggak lah kan gitu. Nah, cuman karena sudah di bawah binaan pariwisata, jadi lingkungan hidup ya rotok meneng kan gitu. Karena lingkungan hidupnya hanya hari ini kan hanya sibuknya itu kan persoalan sampah yang menjadi persoalan. Nah, yang menjadi menarik juga, Prof, di Joglo Nusantara itu kami juga beberapa kali kami bikin kajian bersama Paguyuban Santri Nusantara. Anak-anak jagoan-jagoan dari pondok itu yang ternyata itu kalau dikasih kesempatan, difasilitasi akan tumpah ruas tuh seluruh ilmunya kan gitu. Kita istilahnya batsul masail. Gitu membahas masalah tentang sampah dan membuat kalau bisa nanti membuat fikih sampah gitu, rujukan-rujukan baru tentang bagaimana bersikap terhadap sampah gitu. Misalnya membuang sampah tidak pada tempatnya, sampah ini hukumnya apa kan gitu. Nah, itu sebenarnya kan dalam konteks lingkungan itu peran-peran tokoh agama ini juga menjadi penting. Nah, kami coba mengajak itu teman-teman Paguyuban Santri Nusantara gitu. Kalau di Muhammadiyah punya majelis tarjih. Kalau di NU kan ada Basul Masail kan gitu. Dan bahkan suatu saat saya pernah bersama NU Pusat bidang Komisi Kerukunan Umat Beragama, saya datangkan ke Joglo Nusantara. Kita mendiskusikan lagi tentang bagaimana agama-agama dalam isu lingkungan gitu. Semua tokoh agama dalam level nasional alhamdulillah datang gitu kan gitu. Alhamdulillah. Nah, sebagai sebuah upaya budi
menumbuhkan budi lagi kan gitu. Itu sudah kami lakukan. Tapi kemudian secara keberdayaannya harusnya kita memang pemerintah harus memberikan fasilitasi supaya ini tidak hanya berhenti di sekali diskusi. Jadi kami tajuknya itu kerukunan antar umat beragama dalam perspektif habitat sebagai ruang hidup bersama. Baik, ini Mas, saya pikir ini sudah pembicaraan kita sudah ya menuju kepada komplit. Yeah. Mungkin harus ada sesi-sesi lain yang saya lihat kan. Tetapi satu hal yang penting barangkali bisa disampaikanlah 1-2 poin kepada khalayak rame agar supaya apa sih message daripada Heri Gonku ini sebagai foundernya ini beliau ini, silakan Mas. Ya, kami ini itu jadi cara melihat ruang hidup ini loh yang saya tuh kok menjadi gelisah gitu. Makanya kami juga bikin tema namanya kampanye pertobatan ruang. Jadi pertobatan ruang. Jadi harus gitu. Tobat gitu ya. Ya, kita cara melihat habitat kita ini kok. Saya nggak tahu tuh mau mengistilahkannya seperti apa. Jadi pertobatan ruang kan gitu. Jadi karena ruang itu kan sebenarnya kan konsepsi dasar dari kebudayaan. Ya. Gitu. Sangat mendasar sekali nih ruang ini kan gitu sebagai sebuah konsepsi dasar kebudayaan. Dan kebudayaan sendiri kan memang alat survival kan gitu. Betul. Gitu. Jadi kita ini kayaknya sudah tersesat dalam memandang ruang ini. Kita sudah dalam memandang memperlakukan ruang hidup kita ini kayaknya kita sudah tersesat gitu. Ya otomatis kesananya kita ya jadi kebudayaan kita juga jadi dalam konteks budaya bertahan hidup, bukan budaya dalam artian seni-seni, tari-tarian dan sebagainya ya kan gitu. Itu kan bentuk-bentuk ekspresi estetika pesannya kan gitu. Tapi apa kita ini kehilangan budi dalam jadi dayanya aja nih, daya dan pikirannya ada yang menonjol, tapi budinya kemudian menjadi dasar hilang. Itu budi ya? Ya gitu. Jadi ada satu pijakan yang kemudian lepas gitu. Jadi budi saja tidak melakukan eksekusi ya tidak menjadi apa kan gitu. Terus budi aja tidak menggunakan pengetahuan dan pikirannya, tidak mengumpulkan data-data juga. Jadi ini 3 hal ini yang sebenarnya memang tidak boleh lepas. Tidak ada satupun yang boleh lepas gitu. Satu kesatuan. Baik. Gitu. Kawan-kawan, seorang Heri Blangkon. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu. Dan ini pertemuan yang kedua kali. Pertemuan pertama di rumahnya, di tempat tinggalnya, di ekosistemnya Mas Heri. Dan sekarang kita diskusi di sini di studio kecil. Kan semua ada satu hal yang tadi disampaikan oleh Mas Heri. Kita itu sekarang sudah dalam posisi kehilangan pegangan. Kehilangan pegangan budaya yang tadi digadang-gadang sebagai persatuan antara knowledge, pengetahuan, dengan hati, dengan tangan. Menjadi satu kesatuan. Kadang-kadang lepas satu dengan yang lain. Ini dikhawatirkan oleh Mas Heri. Padahal kita harus menjaga ruang. Ruang itu adalah sangat penting kita jaga. Dan sangat tergantung dengan perilaku, ketaatan, akal pikiran manusia yang menggunakan ruang. Demikian Mas Heri. Baik, kalau gitu kita tutup dan ucapan terima kasih Mas Heri. Insya Allah ada berkah di bulan puasa. Amin, amin. Dan kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konservasi ya Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.